Candi Gedong Songo ini ditemukan pertama kali oleh Thomas Stamford Raffles ya di tahun 1800-an, tepatnya 1804. Pada awal ditemukan oleh Raffles, jumlahnya itu hanya ada 7. Maka kemudian Raffles menuliskan di dalam laporannya, candi itu dibuat Candi Pitu dalam laporannya. Dari hasil observasi di Candi Gedong Songo Semarang, tepatnya di Candi 2, terlihat bahwa bangunan bersejarah ini bukan hanya peninggalan budaya dan keagamaan, tetapi juga menyimpan berbagai konsep etnomatematika yang sangat relevan dengan pembelajaran modern. Struktur candi terdiri dari badan berbentuk kubus dan atap berbentuk 5×4, sehingga memberikan contoh konkret mengenai konsep geometri ruang. Saat kita mengamati lebih dekat, kita dapat melihat bagaimana setiap batu andesit disusun dengan presisi, mempertahankan bentuk simetris yang memperlihatkan hubungan erat antara seni arsitektur dan matematika. Konsep luas permukaan, misalnya, tampak pada pertemuan antara sisi-sisi kubus dan 4 bidang segitiga pada atap limas, yang dapat dihitung menggunakan rumus bangun ruang. Dan hal ini menjadikan pembelajaran matematika jauh lebih hidup karena siswa dapat melihat langsung penerapan konsep yang biasanya hanya dipelajari di dalam buku saja. Tidak hanya itu, ketika ditinjau menggunakan pendekatan STEAM, Candi 2 Gedong Songo menawarkan integrasi keilmuan yang lengkap, dari aspek sains, melalui penggunaan batu andesit yang kuat, tahan cuaca, dan sering digunakan pada bangunan bersejarah. Aspek teknologi yang terlihat dari proses pemotongan, pemahatan, dan pengangkutan batu pada masa lampau. Aspek engineering melalui teknik penyusunan batu tanpa perekat modern, namun tetap kokoh selama berabad-abad. Aspek art tampil pada ukiran, proporsi bangunan, serta kesimetrian bentuk yang menunjukkan estetika khas arsitektur Hindu Jawa. Hingga aspek matematika seperti geometri, perbandingan, dan ukuran yang konsisten. Kehadiran nilai budaya tampak dalam keseimbangan bangunan, orientasi candi ke arah tertentu, serta filosofi keselarasan dengan alam sekitar. Ketika hasil observasi ini dihubungkan dengan pembelajaran di sekolah, pendekatan etnomatematika dan STEAM memungkinkan guru untuk mengajak siswa belajar matematika dengan lebih kontekstual, kreatif, dan dekat dengan budaya daerah. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa dapat mengaitkan rumus matematika dengan benda konkret yang mereka lihat di lingkungan sekitar. Selain itu, kegiatan ini mendukung kurikulum merdeka melalui penguatan profil pelajar Pancasila, khususnya dalam aspek bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Karena siswa diajak memahami warisan budaya sendiri sambil menghubungkannya dengan konsep keilmuan modern. Dengan demikian, Candi 2 Gedong Songo tidak hanya berfungsi sebagai situs sejarah, tetapi juga sebagai sumber belajar yang kaya untuk mengintegrasikan matematika, budaya, teknologi, dan seni dalam satu kesatuan pembelajaran yang utuh dan bermakna. Dari kegiatan ini, kami belajar bahwa matematika tidak hanya ada di dalam buku saja, tapi juga hidup dalam budaya dan sejarah bangsa kita. Dengan etnomatematika dan pembelajaran berbasis STEAM, pembelajaran matematika menjadi lebih bermakna, lebih kontekstual dan berakar pada kearifan lokal.